Belum sempat Tini menjawab, laki-laki itu berkata, "Tini?" Dengan ekspresi yang sama, Tini pun berkata, "Mas Heri?" Heri melihat Najwa yang terus memeluk ibunya karena kaget. Heri berkata sambil mengulurkan tangannya hendak memeluk Najwa, "Najwa anak ayah." Lalu seorang wanita turun dari mobil dan berteriak, "Hentikan!" Heri belum sempat memeluk anaknya Najwa, ibunya sudah menghentikannya. "Apa-apaan ini? Heri, apa yang kamu lakukan?" Heri berkata, "Ibu, dia anakku Najwa. Kini dia sudah besar, Bu." Ibu Heri berkata dengan marah, "Anak, anak, anak. Kamu sudah berjanji tidak akan berhubungan dengan mereka lagi, Heri." Heri berusaha menjelaskan kepada ibunya. "Heri tahu, Ibu. Tapi Heri hanya ingin memeluknya sekali ini saja, Bu." Ibu Heri kembali berkata, "Tidak boleh. Ibu bilang tidak berarti tidak." Heri berkata, "Tapi Bu," ucapan Heri belum selesai, ibunya kembali berkata, "Cukup Heri, tinggalkan mereka sekarang. Apa kamu tidak sadar kita hampir saja mendapat musibah gara-gara mereka? Dasar orang miskin, jalan tidak melihat." Najwa terus memeluk ibunya dengan wajah penuh ketakutan. Najwa berkata pada ibunya, "Ibu, mereka siapa? Kenapa nenek itu marah-marah?" Tini tidak menjawab pertanyaan Najwa, tetapi Ibu Heri kembali memaki mereka secara bertubi-tubi. "Hei, anak sial, kamu itu tidak tahu apa-apa. Dengar ya, ibumu itu adalah perempuan murahan. Dia terus menggoda anakku supaya menjadi orang kaya." Mendengar ibunya terus memaki Tini dan Najwa, Heri mengajak ibunya naik ke mobil dan berlalu pergi. Tini mencoba menenangkan Najwa. "Sudah ya sayang, maafin ibu karena tidak hati-hati. Kita hampir saja ditabrak mobil. Ayo kita beli es krim." Najwa berkata, "Ibu, sekarang Najwa tidak ingin makan es krim. Najwa ingin dipeluk ibu. Najwa sangat takut, Bu." Beberapa bulan kemudian, Tini sering mengalami jatuh sakit. Neija sering mengingatkannya untuk pergi berobat. Namun Tini selalu berkata bahwa dia hanya kelelahan. Suatu hari Tini tak sadarkan diri, hingga akhirnya dia harus dibawa ke rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menemui Neija dan Najwa yang sedang menemani Tini di ruang perawatan. Dokter mengatakan bahwa Tini mengalami penyakit yang serius. Neija penasaran dan bertanya, "Sakit apa, Dok?" Dokter bertanya, "Apakah anak ini anak Bu Tini dan nenek adalah neneknya?" Neija berkata, "Iya, betul, Dok." Dokter itu mengajak Neija untuk bicara agak jauh dari Najwa. Lalu dokter itu berkata, "Nek, Bu Tini mengalami komplikasi yang disebabkan oleh kanker darah. Kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal."
Neija terkejut dan berkata, "Benarkah dokter? Lalu apa yang harus dilakukan?" Dokter itu berkata, "Kita bisa melakukan kemoterapi, radioterapi, atau dengan obat-obatan, Nek. Tapi semua itu butuh biaya yang banyak." Neija berkata, "Dokter, kalau kita tidak melakukan pengobatan itu, apa yang akan terjadi?" Dokter berkata, "Penyakitnya bisa semakin parah dan menyebabkan kematian." Neija terdiam, lalu menangis ketika melihat Najwa yang masih berusia 4 tahun. Tidak lama setelah kepergian dokter, Tini sadar dan berkata, "Neija, kenapa kita di sini?" Neija menangis dan berkata, "Tadi kamu pingsan, syukurlah sekarang sudah sadar." Tini berkata, "Nek, ayo kita pulang. Kita tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit ini." Neija berkata, "Kamu ini bicara apa? Kesehatanmu itu lebih penting. Masalah biaya nanti kita pikirkan." Lalu Neija menceritakan kondisi Tini padanya. Tini menangis sambil memeluk Najwa. Tini berkata sambil menangis terseduh-seduh, "Nek, aku menangis bukan karena penyakitku. Tetapi kalau aku meninggal, bagaimana nasib Najwa?" Neija tak berkata apa-apa. Dia hanya menangis melihat Tini yang terus memeluk Najwa. Setelah menjalani berbagai macam pengobatan dengan bantuan donasi dari warga dan pemerintah, Tini tak juga kunjung membaik. Kondisinya semakin memburuk. Saat dia berbaring lemah di rumah sakit, Najwa berkata padanya, "Ibu, meninggal itu apa? Apakah ibu akan meninggal?" Mendengar pertanyaan Najwa, Tini tak kuasa membendung air matanya. Lalu Tini berkata, "Meninggal itu seseorang yang pergi bertemu dan tinggal bersama bidadari, Nak." Lalu Najwa kembali berkata, "Jadi, kalau ibu meninggal, ibu pergi ke tempat bidadari?" Tini berkata, "Iya, sayang." Lalu Najwa berkata, "Lalu Najwa bagaimana, Bu?" Tini berkata, "Kan ada Neija, sayang." Najwa kembali berkata, "Ibu, teman-teman Najwa semua punya ayah. Kenapa Najwa tidak punya, Bu? Kemana ayah Najwa? Apakah ayah Najwa juga tinggal bersama bidadari?" Mendengar perkataan Najwa, bibir Tini gemetar menahan tangisnya. Dia hanya memeluk Najwa, tak kuasa berkata apapun. Setelah beberapa menit Najwa dipeluk ibunya, Najwa berusaha melepaskan pelukan ibunya dan berkata, "Ibu, ibu, ibu kenapa? Ibu marah ya sama Najwa karena Najwa menanyakan ayah. Maafin Najwa, Bu. Najwa janji, Najwa tidak akan menanyakan itu lagi." Lalu Najwa mendekati Neija yang sedang tidur di lantai kamar rumah sakit.
Nek, nenek, bangun nek. Lalu Nek Ija pun bangun dan berkata, "Ada apa Najwa?" Najwa berkata, "Nek, sepertinya ibu marah sama Najwa karena tadi Najwa bertanya tentang ayah." Nek Ija melihat Tini sedang memejamkan matanya. "Tidak Najwa, ibumu sedang tidur." Lalu Nek Ija berkata, "Sini Najwa, tidur sama nenek. Ibumu sedang istirahat. Jangan diganggu ya nak. Biarkan ibumu istirahat dengan tenang." Setelah sejam Nek Ija dan Najwa tidur di lantai, Nek Ija bangun dan mendekati Tini. "Tini, Tini, tumben kamu tidur lama sekali. Bangun nak." Namun Tini tak bergerak sedikit pun. Nek Ija melihat Najwa masih pulas tidur di lantai. Lalu Nek Ija pergi ke ruang perawat dan menceritakan keadaan Tini. Seorang perawat mengikuti Nek Ija masuk ke ruangan Tini. Najwa masih dengan posisi yang sama. Kemudian suster itu memeriksa keadaan Tini. Namun dia tidak berkata apapun. Dia kembali ke ruang perawatan dan memanggil beberapa temannya. Salah satu teman dari suster itu menelpon dokter yang biasa menangani Tini. Beberapa suster dan seorang dokter melihat kondisi Tini. Lalu dokter itu berkata, "Nek, ibu Tini sudah tidak ada." Nek Ija menangis memeluk Tini. "Tini, Tini, Tini bangun nak. Kenapa kamu tinggalkan nenek? Kamu bilang kamu kasihan dengan nasib Najwa. Tapi kenapa kamu pergi meninggalkan dia?" Tanpa semua orang sadari, Najwa melihat semua kejadian itu. Najwa menangis dan berkata, "Ibu benar-benar marah sama Najwa, makanya ibu pergi." Salah satu dari suster itu mendengar perkataan Najwa. Suster itu menggendong Najwa untuk melihat wajah ibunya.